Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik anak-anak, pertama dan utama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan kenikmatan hidup, kenikmatan sehat, serta kenikmatan iman dan Islam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat bermahkotakan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan alam Nabi wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai seperti biasa, kita buka dengan kemudian membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mudah-mudahan setelah kemudian kita membaca doa, Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk kemudian memahami materi yang kemudian akan kita pelajari hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik anak-anak, materi pada kesempatan hari ini adalah kita akan membahas terkait dengan materi menghormati dan menyayangi orang tua dan guru, ya. Nah, materi ini akan dibagi 2 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama ini kita akan fokus pada menghormati juga kemudian menyayangi orang tua. Nah, adapun terkait dengan tujuan pembelajaran pada kesempatan hari ini adalah, pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan isi daripada Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Nah, maka hari ini kita akan awali dengan membaca Quran surat Al-Isra ayat 23 juga 24. Mari kita buka dengan membaca isti'adah dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Baik, kita baca terjemahannya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut, ini sampai senja, sampai tua, dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dilanjut terjemah ayat 23. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini doa yang sering kita ucapkan, ya. Nah, anak-anak sekalian,
Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ini memerintahkan, ya, Allah memerintahkan kepada kita lewat Quran surat Al-Isra ayat 23 dan 24 ini untuk kemudian kita hormat kepada kedua orang tua kita, ya. Allah Subhanahu wa taala tadi memerintahkan agar kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian perintah terkait dengan tauhid, ya. Jangan menyembah selain Dia. Ini diawali dengan kemudian jangan menyembah selain Allah. Nah, ini perintah tauhid, ya, agar kita senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala saja. Titik sampai sana, ya. Dan berbuat baiklah kepada ibu bapak. Nah, ini perintahnya sudah kemudian jelas bahwa kemudian kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada ibu dan bapak kita, ya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya, ya, perkataan ah. Nah, ini yang kedua adalah kemudian perintah agar kita tidak kemudian berkata ah. Nah, maksud ah ini bagaimana? Nah, ini mengeluh, ya, mengeluh atau bahkan sampai kemudian menolak, ya, menolak apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kita atau ibu bapaknya. Nah, ini tidak boleh, ya. Sesuatu itu akan menjadi wajib ketika kemudian sesuatu yang mubah misalnya, ya. Misal contohnya kemudian kalian disuruh duduk, ya. Nah, sini duduk. Nah, itu sudah perintah dan itu sudah menjadi wajib. Sesuatu hal yang awalnya mubah bisa menjadi wajib ketika yang memerintahkannya adalah orang tua, ya. Beda cerita kalau yang haram. Nah, yang haram tetap haram, nggak boleh, ya. Jang pangmelikeun bir misalnya, itu haram, ya, tetap haram seperti itu. Nah, itu tidak bisa kemudian berubah, ya. Jadi ketaatan kita kepada orang tua itu hanya dalam perkara yang kemudian tidak melanggar hukum syara, ya, hukum Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian sesuatu itu diperintahkan, ya, tidak melanggar daripada hukum Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita laksanakan, ya. Segera kita laksanakan, ya. Seperti itu. Dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan juga kemudian jangan pula kita membentak keduanya, ya. Ini biasanya begini, ya. Kalau kita kemudian bicara tentang orang tua yang kemudian lanjut usia, ya. Setiap manusia kan kemudian punya fase dalam kehidupannya. Bayi tumbuh terus seperti itu 11 belasan tahun, puluhan tahun, sampai kemudian masa puncaknya 40 tahun. Tapi setelah itu kemudian terus, ya, lambat laun kemudian turun lagi ke bawah seperti bayi lagi. Nah, jadi kalau kemudian kedua orang tua kita diberikan usia yang panjang, kita pun diberikan usia yang panjang sehingga bisa kemudian menyaksikan kedua orang tua kita itu semakin lama semakin renta seperti itu. Nah, itu artinya sebenarnya kesempatan untuk kita untuk mengurusi kedua orang tua. Nah, karena memang fase kehidupan manusia itu kembali balik kepada titik nol, ya. Maka ada satu waktu bagaimana orang tua itu, ya, orang tua kita itu kembali seperti bayi, ya, disuapi, dimandikan, ya, termasuk kemudian ketika orang tua kita kemudian sudah tidak bisa apa-apa lagi, maka ketika buang air besar, buang air kecil, kita pula yang harus membersihkan, ya. Maka janganlah kemudian berkeluh kesah. Nah, apalagi tadi sampai membentak, ya, sampai membentak. Kita dengan orang tua kita pasti ada perbedaan. Kepala orang tua kita pasti beda, ya. Kepalanya saja berbeda, apalagi isinya. Tapi perbedaan itu tidak boleh sampai kemudian membuat kita itu berbuat su'ul adab. Nah, ya, tidak baik, ya. Tidak baik kepada orang tua kita. Seharusnya birrul walidain, ini malah kemudian sebaliknya, ya.
malah kemudian durhaka. Nah, itu tidak boleh ya. Karena apa? Karena luar biasa pengorbanan ibu dan bapak kita itu tidak bisa kemudian kita bayar ya. Mereka kemudian berjuang itu sungguh luar biasa ya. Pengorbanan ibu bapak kita itu tidak bisa kita bayar. Sebab adanya kita adalah mereka. Tidak mungkin ada kita kalau tidak ada mereka ya. Mereka kemudian Allah takdirkan menjadi cikal bakal daripada diri kita ya. Diri kita ini nggak akan ada kalau kemudian nggak ada ibu bapak kita. Maka apa yang harus kemudian kita lakukan? Berbakti kepada kedua orang tua ya. Nah, jadi tugas pertama nih sebelum kita jauh agar kemudian ayat ini ya terngiang-ngiangi itu lagu yang lagi viral ya. Nah, agar ayat ini terngiang-ngiang dan kita ingat, maka tugas pertama kalian adalah bacakan, tulis dan bacakan. Jadi tulis dan bacakan Quran surat Al-Isra ayat 23. Nah, kalau ditulis berarti di buku tulis PAI kalian, Pendidikan Agama dan Budi Pekerti kalian. Ini ditulis Arabnya ya. Juga kemudian terjemahannya. Nah, jangan lupa di voice note kan, dibacakan ya. Dibacakan ayat 23 beserta dengan terjemahannya. Baik, kita lanjutkan ke ayat 24. Allah kemudian di dalam 24 terjemahannya, dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Jadi yang kedua ayat 24 itu kemudian memerintahkan kita, Allah memerintahkan kepada kita di dalam Quran surat Al-Isra ayat 24 itu agar kemudian kita itu merendahkan diri kita, merendahkan diri kita agar contohnya misalnya ketika bicara dengan orang tua, maka volume suara kita ini dikecilkan, tidak lebih tinggi daripada volume bicara ayah ibu kita ya. Nah, kalau kita aplikasikan dalam guru juga sama ya. Ketika kita berbicara dengan guru, maka volume bicara kita lebih rendah daripada guru kita. Nah, ini ya. Dan jangan lupa kemudian ya kita doakan kedua orang tua kita. Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku di waktu kecil. Nah, ini tugas kedua kalian adalah baca dan tulislah Quran surat Al-Isra ayat 24 ya. Nah, itu tugas keduanya ya. Nah, jadi kemudian kita doakan ya. Kita doakan kedua orang tua kita. Termasuk bila kemudian ada di antara kita yang kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya sudah meninggalkan kita ya. Maka doakan. Karena amalan yang tidak akan terputus dari anak Adam itu salah satu diantaranya adalah doa anak yang solihah ya. Jadi ketika kemudian orang tua kita sudah tidak ada, kita doakan ya. Itulah yang kemudian jadi amalan yang terus mengalir untuk kedua orang tua kita. Doa kita itu sampai untuk kedua orang tua kita. Nah, itu yang kemudian disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa doa anak yang soleh itu kemudian sampai untuk kedua orang tuanya yang sudah tiada atau salah satu di antara keduanya. Bila kemudian ayah kita sudah meninggal, maka doakan ayah kita ya. Ini yang perempuan ya. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi hadiah ya, akan menjadi kemudian sesuatu yang diharapkan oleh ayah kita yang sudah tiada. Nah, makanya ini perempuan ini tutup aurat ya. Kalau laki-laki kan dari pusar sampai lutut. Kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Semuanya loh. Semuanya ya. Rambutnya, telinganya, kedua tangannya ya, kakinya mulai dari kemudian jari-jari itu juga termasuk aurat
Karena aurat perempuan itu seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Nah, selain daripada itu tidak boleh diperlihatkan aurat, ya. Selain daripada itu, maka perempuan tutuplah auratnya, ya. Maka itu akan jadi sebuah kebahagiaan untuk orang tua kita yang sudah tidak ada. Yang sudah ada pun akan jadi bahagia, ya. Kenapa? Karena dia mampu menjaga kehormatan dirinya, keluarganya, juga agamanya. Nah, ya, ditutup, ya. Begitupun sikap, ya. Sikapnya harus dijaga pula, ya. Kalau kita memang cinta kepada kedua orang tua. Nah, ya. Nah, maka agar kemudian cinta seperti apa? Ya, agar kita bisa menghormati juga menyayangi orang tua. Cinta itu, ya, kita bisa menghormati itu karena kemudian kita punya rasa cinta dan rasa sayang. Rasa sayang, rasa cinta itu termasuk rasa hormat itu diawali dari sebuah kesadaran. Kesadaran bahwa kedua orang tua kita itu begitu mencintai kita, ya. Ayah ibu kita itu begitu mencintai kita. Maka apakah mungkin, ya, kita kemudian akan menolak cinta mereka? Dengan kemudian kita nggak ada perasaan apa-apa dengan sama ibu dan bapak kita. Kenapa bisa begitu? Ya, mungkin di antara kita ada yang kemudian tidak punya perasaan apa-apa terhadap ibu dan bapaknya. Tidak merasa sedih ketika susah ibu bapaknya, atau malah kemudian seringnya jengkelin, teriak-teriak, atau bahkan mungkin ngelawan, ya, atau bahkan mungkin sering banget debat sama orang tua, atau bahkan mungkin sering banget beda pendapat sampai kemudian kayaknya mama atau bapak jadi masalah buat kehidupan kalian misalnya. Nah, kenapa bisa begitu? Bisa jadi teman-teman semua itu karena kita belum sadar. Belum sadar apa? Betapa banyaknya pengorbanan, perjuangan yang sudah kemudian dilakukan oleh kedua orang tua kita terhadap kita. Bisa jadi itu. Sekarang ada satu pertanyaan. Bagaimana rasanya bila kita mencintai seseorang? Contoh lah, ya, kalian misalnya suka sama seseorang. Nggak tahu, suka banget, ya. Apakah karena rupanya, apakah karena pintarnya, dan seterusnya. Tiba-tiba kalian tahu bahwa si orang yang kalian cintai itu nggak suka sama kalian dan milih orang lain. Kira-kira kalian kalau cinta bertepuk sebelah tangan seperti itu sakit apa enggak? Oh ya, itu nggak usah ditanya lah, ya. Pasti sakit, ya. Cinta bertepuk sebelah tangan itu sakit, ya. Padahal kalian belum berkorban. Atau bisa jadi kalau udah berkorban. Belum berkorban saja kalian sakit hati. Apalagi kalau misalnya kalian sudah misalnya punya pasangan. Kalian udah banyak berkorban waktu, berkorban pikiran, berkorban harta misalnya. Macam-macam lah, ya. Tiba-tiba kemudian si orang yang kalian cintai itu, yang kemudian kalian sudah berkorban untuk orang itu memalingkan cintanya dari kalian, sehingga dia menjauhi kalian, dia nggak suka lagi sama kamu, ya. Itu tentu lebih sakit daripada kasus yang pertama. Kalau kasus yang pertama dia belum berkorban, ya. Kalau kasus yang kedua sudah berkorban, itu lebih sakit lagi. Sekarang pertanyaannya dibalik. Kalau kita tidak mencintai ibu dan bapak kita, yang sudah kemudian berkorban banyak, yang kemudian sudah berkorban luar biasa banyaknya, dan jelas mereka begitu cinta kepada kita, kita nggak mencintai mereka. Pertanyaannya adalah, sesakit apa ibu dan bapak kita ketika cintanya bertepuk sebelah tangan? Nah, ya. Nah, maka anak-anak semua, penting kita memahami, ya, kita menyadari. Ini yang pertama nih, cinta itu dibentuk dari kesadaran. Harus sadar
Dari kesadaran itulah kemudian muncul kecintaan. Dari kecintaan itulah kemudian akan mendorong untuk kemudian kalian mau berkorban untuk kedua orang tua kita. Nah, ketika semakin banyak berkorban, maka akan semakin cinta kita kepada kedua orang tua kita. Kenapa ibu bapak kita itu begitu mencintai kita? Ya, karena mereka tuh pengorbanannya sudah banyak sekali untuk kita. Karena rumus cinta itu sederhana. Ya, ini saya kasih tahu. Rumus cinta itu ya adalah semakin banyak pengorbanan, maka semakin kuat ikatan. Ibu bapak kita itu banyak banget pengorbanannya, maka ikatannya kuat banget sama kita. Cintanya kuat banget sama kita. Nah, kenapa sebaliknya? Kok kita nggak cinta? Misalnya, ya, kok aku nggak begitu cinta? Aku biasa aja sama ibu dan bapak aku. Kalau bisa jadi kemudian cintanya lebih pada yang lain selain kepada ibu dan bapaknya. Ya, kenapa? Bisa jadi dia nggak pernah berkorban untuk ibu bapaknya. Ya, maka kemudian ikatannya nggak kuat. Nah, ya. Maka, ini tugas ketiga ya. Tugas ketiga kalian ya, agar kemudian kalian menyadari betapa besar cinta ibu bapak kalian kepada kalian, maka kalian wawancarai kedua orang tua kalian, ibu dan bapak kalian ya. Ini pertanyaannya sudah disiapkan. Pertama, kalian tanya kepada ibu kalian. Pertama, kalian tanya kepada ibu, Mah, Bu, Abu, ya terserah ya, bebas kalian itu manggilnya apa, Umi. Tolong ceritakan bagaimana pengalaman Mama selama mengandung aku 9 bulan dan menyusui aku selama 2 tahun. Juga pengalaman Mama pengalaman Mama membesarkan aku sampai saat ini. Nah, ada yang mungkin usia 16 tahun ya, yang kemudian usianya 15 tahun ya, sampai Mama 15 tahun ngurusin aku. Gimana, Mah? Tolong ceritain pengalaman Mama. Nah, itu pertanyaan pertama ya. Catat pertanyaannya. Pertanyaan kedua, Mah, coba Mah ceritain satu masa tersulit dalam hidup Mama ketika mengandung atau mengurusi aku. Nah, diulang ya pertanyaan keduanya. Mah, tolong ceritain Mah, kapan masa tersulit Mama alami selama mengandung atau mengurusi aku? Kapan masa tersulit Mama? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Mah, aku mau tanya, sebesar apa rasa cinta Mama sama aku? Ya, itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, apa harapan Mama buat aku? Apa sih harapan Mama buat aku ke depan? Aku di mata Mama harus seperti apa? Nah, gitu ya, harapan orang tua kalian kepada kalian. Itu pertanyaan keempat. Itu 4 pertanyaan khusus untuk ibu kalian. Kemudian pertanyaan berikutnya yang kelima itu pada ayah kalian. Coba pertanyaan ini pertama kepada ayah. Ya, coba ceritakan perjuangan ayah selama ini ya, mencari nafkah untuk keluarga, untuk istri dan anak-anak ayah. Coba ceritain ya, gimana ceritanya ya. Nah ya, itu pertanyaan kelima. Pertanyaan keenam untuk ayah kalian. Tanya kepada ayah kalian, ya, kapan masa tersulit ayah ketika kemudian berumah tangga, membangun keluarga dengan ibu? Kapan masa tersulitnya? Tolong ceritain ya, gimana perasaan ayah. Nah, itu yang keenam.
Yang ketujuh, masih untuk ayah kalian. Kalian tanyakan, ya, aku mau tanya, sebesar apa rasa cinta dan kasih sayang ayah sama aku? Nah, yang terakhir, yang ke-8, ini juga buat ayah. Apa harapan ayah buat aku? Ya. Nah, jadi ada 8 pertanyaan dan 4 untuk ibu, 4-nya lagi untuk ayah. Nah, coba kalian resapi ya wawancara itu, kalian kemudian dengarkan dengan seksama jawaban dari kedua orang tua kalian. Adapun yang kemudian misalnya ibunya sudah meninggal, maka kemudian cukup ayahnya saja yang diwawancarai. Atau sebaliknya, bila kemudian ayahnya sudah meninggal, maka cukup ibunya yang kemudian diwawancarai, ya. Nah, jangan lupa saat kemudian wawancara, kalian minta foto, ya, bantuan kepada yang lain untuk kemudian memfotokan kalian yang mewawancari orang tua kalian, ya. Kalau kemudian tidak ada yang bisa membantu, maka cukup kemudian foto selfie, ya, foto selfie dengan ayah, ya. Baik, untuk hari ini cukup, ya. Pembahasan untuk hari ini cukup. Tadi tugasnya ada 3. Nah, silahkan kalau yang kemudian lupa-lupa apa aja tugasnya, putar lagi videonya. Oke. Nah, buat yang kemudian sudah menonton video ini, silahkan tulis nama kalian di kolom komentar, nama dan kelas kalian. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Mari kita tutup dengan membaca doa kifaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.